Oke. Ya. Jadi pada kesimpulannya itu sangat luar biasa. Saya itu sendiri kagum dengan hidrogen water yang saya tidak mengira bahwa hasilnya itu akan spektakuler seperti ini gitu. Mungkin itu yang akan membanggakan kita semua. Kita selama ini sudah tahu dokter bahwa hidrogen ini luar biasa ya. Tapi kita perlu yang lebih dalam lagi malam ini dari Dokter Oli. Ya. Teman-teman semua sudah siap nih catatannya. Teman semuanya, apa kabar? Ya, luar biasa Dokter Oli. Luar biasa ya. Oke. Hebat luar Jadi biasa. pada kesempatan hebat luar biasa. Oke. Saya akan dengan restu dari Tuhan Yang Maha Esa akan mencoba membawakan hasil dari penelitian yang kita tekuni selama kurang lebih 1 tahun ini. Ya, jadi ini hasil penelitian ini kita presentasikan pada The Third International itu Life Science. Jadi pada tanggal 29 September kemarin dengan judul Hydrogen Water Therapy in Histopathological Improvement of Diabetic Nephropathy on Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Jadi terapi hidrogen pada tikus yang diberi streptozotocin untuk membuat dia diabetes dan komplikasi ke ginjal, ternyata pada pemeriksaan patologinya dia mengalami perbaikan. Jadi seperti kita tahu, diabetes mellitus atau kencing manis ini sangat banyak pasiennya, tambah tahun tambah banyak. Terbukti bahwa menurut IDF tahun 2017 itu ada 425 juta pasien yang menderita diabetes. Bahkan diduga bahwa pada tahun 2035 akan menjadi 525 juta. Dan yang mengerikan karena ternyata 50% pasien ini tidak terdiagnosa. Sehingga bila ada 11 orang di antara kita ini, 1 menderita diabetes. Di mana prevalensinya laki-laki lebih besar daripada wanita, 8,4. Dan kalau ada orang hamil, maka 21,3% dia akan mengalami hiperglikemi. Karena itu kita harus waspada untuk diabetes ini. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata 2/3 dari jumlah yang sekian besar itu, atau 60% itu ada di Asia, termasuk Indonesia. Jadi itu semua merupakan tugas kita untuk membantu pemerintah menurunkan angka diabetes. Kenapa kita takut diabetes itu? Karena ternyata diabetes merupakan penyakit yang kronis, yang degeneratif, yang terus berlanjut sehingga menimbulkan komplikasi baik makrovaskuler atau pembuluh darah yang besar, di mana seperti kita tahu dia akan mengenai otak, jantung, dan pembuluh darah tungkai sehingga banyak terjadi di amputasi atau diputus karena penyempitan dari pembuluh darahnya. Nah, kalau mikrovaskuler atau pembuluh darah yang kecilnya itu bisa mengenai mata, syaraf, mata yang terutama menimbulkan kebutaan, syaraf yang menimbulkan kesemutan, ya, sehingga dia kalau kaki ada luka tidak ketahuan, sehingga terjadilah gangren atau kehitaman, sehingga harus diputus. Dan yang paling menakutkan yaitu ginjal. Karena ternyata di seluruh dunia cuci darah yang terbanyak itu disebabkan oleh karena diabetes. Kalau waktu saya sekolah dulu itu karena penyakit ginjalnya sendiri yang disebut glomerulopati. Tapi kalau sekarang itu ternyata penyebab yang terbanyak adalah diabetes. Kenapa? Karena baik tekanan darah tinggi yang ditimbulkan, kerusakan-kerusakan pembuluh darahnya atau endotelnya, terus gulanya sendiri yang tinggi. Semua ini menyebabkan beban pada ginjal sehingga terjadilah kerusakan pada ginjal atau nefropati. Nah, jadi seperti tadi, diabetes bisa menyebabkan gula yang tinggi, terus insulinnya jadi tidak berfungsi dengan baik. Karena gini,
Kenapa saya nyebutkan ini? Karena ini tipe 2. Jadi diabetes itu ada 2 tipe, sebetulnya ada 3, bahkan 4 ya. Tapi yang tersering 90% itu disebabkan oleh tipe 2. Sehingga ada resistensi insulin atau fungsi yang tidak bagus dari kerja insulin itu. Selain itu juga asam lemak yang berlebih dan inflamasi atau reaksi radang yang ditimbulkan dari diabetes tadi. Hal ini terjadi oleh karena dia melalui reseptor-reseptor yang kita sebut advanced glycosylated end products atau AGE. Itu yang kalau misalnya gula kita masak ya, maka dia jadi karamel. Nah, kalau jadi karamel, kita tidak mungkin membalikan dia jadi gula pasir lagi. Itulah proses yang kita sebut age and product tadi ya. Jadi dia menjadi irreversible, tidak bisa kembali lagi kalau sudah terbentuk age product tadi. Selain itu juga protein kinase C dan oxidative stress. Nah, yang kita tekankan utama di sini adalah oxidative stress. Walaupun hidrogen juga berfungsi di tempat yang lain. Tapi yang terbesar itu adalah oxidative stress. Karena selain dia menyebabkan diabetik nefropati, juga pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu di endotel di sini, endotelnya ini selaput yang dalamnya ini dia mengalami kerusakan. Fungsinya jadi terganggu, sehingga terjadilah penumpukan-penumpukan di sini, terjadi aterosklerosis dan trombosis. Nah, hidrogen itu merupakan antioksidan yang kuat karena dia bisa menghambat proses ROS sitotoksik yang disebabkan karena ROS tadi pada berbagai jaringan. Antara lain yaitu bisa pada syaraf, pada jantung, pada metabolik, ginjal, neuromuskuler, terus gastrointestinal. Jadi pada berbagai organ di tubuh kita itu dia bekerja. Kenapa? Karena hidrogen ini bisa langsung masuk ke mitokondria dan nukleus. Dan dia bersifat sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti-apoptosis. Sehingga semua organ bisa dipengaruhi. Jadi kita tidak heran kalau dia sangat efektif. Akibatnya dia bisa dipakai untuk memperbaiki ginjal pada pasien diabetes. Nah, tapi sebetulnya untuk perbaikan itu kita sudah tahu. Tapi bagaimana jaringannya itu? Apa dia juga mengalami perbaikan? Itu yang kita belum tahu. Jadi di jurnal-jurnal yang sudah ada itu dia bilang gula menjadi perbaikan. Terus komplikasi-komplikasi terjadi perbaikan dengan mekanisme yang berbagai macam, tapi patologi yang menunjukkan itu tidak ada. Karena itu kita ingin mengetahui apa betul. Karena itu kita lakukan penelitian di sini dengan memakai tikus Wistar 30 ya, laki-laki dengan berat 200 plus minus 20 dengan usia 10 plus minus 2 minggu. Kemudian tikus ini kita bagi 5 grup. Grup yang pertama yaitu yang normal, jadi yang sehat, tikus sehat. Grup yang kedua itu grup dengan diabetes. Kenapa? Tikus ini kita beri makanan yang tinggi, fat, ya, 8,84% karbohidrat, 8,5% protein, 34,2 fat, dan juga fiber, vitamin dan mineral. Selama dia jadi tikus yang datang itu kita adaptasi dulu seminggu, kemudian kita beri high fat diet selama 1 bulan, terus kemudian kita mulai suntik dengan streptozotocin untuk pasien yang kita buat diabetes. Ya, dengan pemberian 35 mg per kilogram berat badan secara intraperitoneal, dimasukkan, disuntikan di perutnya sana. Nah, setelah kita awasi, kita nanti lakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, untuk hidrogen waternya kita pakai yang dari Altram ya, dari Dr. Water generator yang kita pakai. Kemudian kita pakai sesuai dengan aturan yang dianjurkan di instruction use itu.
terus kemudian kita berikan secara per oral atau lewat mulut secara kontinu setelah dibuat secara baru. Jadi itu nanti ada yang ingin melakukan penelitian juga boleh kita beri petunjuknya cara pembuatan pemberian hidrogen ini secara kontinu dan didapatkan hasil gula itu di atas kurang lebih 200 dan hidrogennya cukup tinggi ya. Ada nilainya semua, nanti kalau ada yang ingin tahu bisa minta ke kita hasilnya. Nah, sesudah itu kita sacrifice, jadi kita ambil ginjalnya. Kemudian kita lakukan fiksasi dengan PBS PFA, terus kemudian di embedding, ditanam di parafin. Kemudian kita potong-potong selama setebal 5 mikro, terus kita cat dengan hematoksilin eosin, ya. Terus kemudian ginjal itu, jaringan itu tadi kita lihat dengan light mikroskop, kita periksa. Nah, setelah ketemu hasil sel-sel yang nekrosis, kita hitung presentasinya, yaitu dengan jumlah sel yang nekrosis per jumlah sel kali 100%. Kemudian kita analisa dengan one way analisa atau ANOVA. Kalau dia didapatkan nilai yang signifikan, lebih kecil dari P lebih kecil dari 0,05, maka kita lakukan Duncan test, ya, sehingga kita tahu dengan min dan standar deviasinya. Nah, selanjutnya ini yang memuaskan, kita buat lihat nih. Jadi ini grup pertama itu ginjal yang normal, kemudian di sini ginjal yang diabetes, jadilah kerusakan-kerusakan. Kemudian ini diabetes dengan metformin mulai ada perbaikan, diabetes dengan hidrogen water demikian juga, dan diabetes dengan metformin dan hidrogen water sangat signifikan. Jadi hasilnya mungkin saudara-saudara bisa lihat A itu nilainya kalau dia normal. Nah, C itu kalau dia rusak ya, C, nilai DM, kerusakan ini C. Nah, kalau perbaikan dia B, itu menunjukkan bahwa P lebih kecil dari 0,05. Jadi perbaikan itu sangat nyata dengan harga P lebih kecil dari 0,05. Dan hidrogen di sini hasilnya lebih rendah dari metformin. Jadi dia jauh lebih baik dibandingkan dengan metformin, tetapi tidak bermakna karena nilainya sama-sama B. Gitu. Nah, kalau yang kombinasi di sini metformin dan hidrogen water, hasilnya kembali sama dengan normal, ya. Tidak berbeda bermakna dengan yang normal. Ini yang membuat saya sangat kagum. Karena apa? Orang diabetes pada umumnya sudah tidak ada harapan lagi karena selnya rusak, dia jatuh dalam dialisis dan akhirnya meninggal. Tapi dengan hidrogen water ternyata jaringannya menjadi baik. Sehingga saya tidak heran kalau pasien-pasien itu mengalami perbaikan, bahkan banyak yang sampai lepas dari obat. Karena ternyata perbaikan dari ginjalnya ini. Dan ada satu teman lagi yang satu grup juga, ternyata pankreasnya pun mengalami perbaikan. Sehingga dia menjadi normal. Jadi ini harapan baru bahwa orang diabetes bisa sembuh. Kalau zaman dulu kita kan dikasih tahu bahwa diabetes sekali diabetes tetap diabetes. Hanya bisa terkontrol. Tapi dengan hidrogen water ternyata terbukti nih bisa normal kembali. Ini yang mendorong saya untuk sosialisasikan hasilnya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini patomekanismenya. Jadi hiperglikemi di sini bisa melalui AGE tadi ya, advanced glycosylated product itu yang tadi karamel tadi. Terus ini yang melalui mitokondria sehingga kerusakan terjadilah ROS ya. Maka terjadi oksidatif stres, menimbulkan kerusakan juga dari endotel, maka terjadilah glomerular hypertrophy di mana selnya menjadi bengkak besar, mesangial expansion, jadi basement membrannya menjadi tebal, renal inflamasi, akibatnya terjadi lama-lama glomerulosklerosis seperti tadi yang menggumpal jadi satu tadi, dan fibrosis.
sehingga kerusakan sel terjadi. Tapi berkat adanya hydrogen water, maka di mana hydrogen water ini bisa mengcover semuanya, bisa dia secara langsung, jadi di sini bisa mengcover secara langsung. Jadi ini ya, molekul hidrogen ini bisa langsung mengcover free radikal yang dihasilkan ini ketutup foto soalnya. Dari mitokondria ya yang rusak sehingga dia menghasilkan hidroksil radikal. Nah, ini di cover langsung oleh hidrogen dan yang secara tidak langsung secara endogen dia meningkatkan kemampuan katalase, SOD yang bisa mengcover hidrogen peroksid di sini dan juga superoksid anion dan hidrogen peroksid ya. Jadi semua ROS bisa di cover dengan ini di scavenge, jadi di netralisir oleh hidrogen. Nah ini yang saya katakan tadi ya, oxidative stress, hidroksil bisa di cover langsung dengan hidrogen terapi. Selain itu dia bisa secara endogen dia memperbaiki SOD, glutathione dan katalase sehingga superoksid, peroksid dan hidrogen juga diperbaiki. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa hidrogen itu tidak hanya antioksidan, dia punya signal modulasi, sehingga pada COVID pun dia bagus, bisa mengaktifasi NRF segala sehingga baik. Selain itu juga antiinflamasi yang bagus dan sitoproteksi. Maka inilah yang kira-kira pathway-nya yang bikin ruwet, ya toh. Di sini lewat PKC seperti tadi, terus juga lewat ini, maka akibatnya ini ya, jadi luar biasa ini ya. Ini yang di sini nih AIDS, pathway ya toh. Maka terjadilah komplikasi ini dan ini bisa ditangkal oleh hidrogen. Maka sebagai summary bahwa hidrogen water ini dapat memperbaiki diabetik nefropati ya pada tikus yang diinjeksi dengan streptotosin untuk membuat diabetes. Kemudian kita periksa ginjalnya, ternyata hasilnya luar biasa, ya. Nekrosis selnya bisa berkurang, bahkan kalau dikombinasi dengan metformin bisa tidak berbeda bermakna dengan yang normal. Jadi hidrogen water merupakan strong antioksidan yang dapat merupakan alternatif terapi untuk mencegah maupun mengurangi komplikasi pada diabetes mellitus. Tapi seperti kita tahu tadi, yang terakhir slide-nya, yang ruwet tadi, maka kita memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Mungkin bagi Pak Amin, Pak Arif disampaikan bahwa mungkin masih perlu untuk penelitian yang lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik dokter, ini kan dokter lakukan di teman-teman kemarin di Malang ya dokter. Artinya penelitian sebelumnya juga sudah ada. Hanya saja kita ingin lebih meyakinkan diri buat teman-teman bahwa Dr. Water ini memang sesuatu yang sangat luar biasa, produk yang sangat luar biasa, yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat tentang benefitnya, tentang manfaatnya. Nah, saya ada pertanyaan begini dokter. Tadi ada satu kombinasi daripada bentuk pengobatan diabetes itu menggunakan hidrogen dan metformin. Dokter ya? Metformin. Ya, boleh dijelaskan dokter, metformin itu apa dokter? Ya, metformin ini sebetulnya obat standar dan di BPJS ada. Karena itu kenapa saya teliti. Karena semua obat pertama, kalau pasien diabetes yang tidak bisa diatasi dengan diet dan exercise, jadi lifestyle changes, jadi perubahan dari gaya hidupnya tidak bisa teratasi gulanya, maka kita beri metformin. Itu terapi dasar, standar yang kita pakai di seluruh dunia bahkan, ya. Dan ini sangat murah ya. Dan cover oleh BPJS. Karena itu kita pakai, ya. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Jadi metformin itu sendiri diketahui bahwa dia sangat bagus untuk diabetes,
Walaupun masih banyak yang tidak tercover seperti tadi kita katakan bahwa pada penelitian sampai 50% pasien tidak diketahui bahwa dia ada diabetes ya. Nah, dengan adanya kebiasaan yang baik minum Dr. Water hidrogen ini, mungkin angka akan turun ya. Itu yang kita harapkan, Pak Arif. Ya. Jadi tadi kan kabar gembiranya begini, dokter. Selama ini masyarakat menganggap bahwa diabetes itu adalah penyakit yang akan berlangsung seumur hidup. Yes. Nah, dengan menggunakan Dr. Water ini, kita punya harapan baru ya, dokter ya? Pasti. Karena saya sendiri Pasti, lihat ya? dengan keadaan seperti ini, ya? Kita mesti yakin. Oke. Kan? Baik, baik. Nah, ini yang perlu kita tegaskan buat teman-teman. Bahwa Dr. Water ini adalah memberikan satu harapan baru, terutama bagi penderita diabetes dan komplikasinya. Sebelum teman-teman bertanya, saya ingin tanya sama dokter, kenapa sih pilihannya ini dalam penelitian itu kasusnya adalah diabetes, dokter? Ya, tadi yang seperti saya katakan bahwa ternyata diabetes itu sangat banyak dan tambah tahun tambah tinggi. Di mana 11 orang ada satu yang diabetes. Dan 50% belum terdeteksi. Karena itu kita kan harus waspada. Kita kan tidak ingin bahwa nanti, karena kecacatan akan timbul, kalau kita tidak tahu bahwa dia diabetes, ya kan, dalam waktu 5 tahun, ya akan terjadi komplikasi itu. Nah, kita kan nggak ingin rakyat kita itu jatuh seperti ini. Tuh. Tapi nanti untuk selanjutnya banyak tuh penelitiannya untuk jantung. Kalau ini kan DM2 ya, dokter ya. Bagaimana dengan DM1, dokter? DM1 lebih bagus dia hasilnya. Gitu ya. Ya, dan jumlahnya masih faktor genetik ya, dok? Genetik, dan dia jumlahnya cuma sedikit. Karena itu kenapa kita lebih mengatasi yang DM2, karena dia 90% orang diabetes itu cara pola hidup ya, dokter ya? Yes. Jadi ini buat teman-teman sekali lagi penegasannya bahwa DM1 ya dengan DM2, jika DM2 aja bisa kita atasi dengan Dr. Water, ya DM1 juga bisa kita atasi dengan Dr. Water. Jadi satu-satu yang sangat strong sekali malam ini yang diberikan Dr. Tere. Ya Dr. Tere malam ini juga hadir ya. Dr. Oli sudah memberikan penjelasan cukup banyak nih buat teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman ada yang selamat malam, Pak Arif. Malam, Dr. Tere. Hari ini kita luar biasa, dokter. Keluar videonya ya. Ini di rumah cucunya. Baik, dokter. Dan ikut. Gak apa-apa, dokter. Lagi nyantai juga kita simak, dokter ya. Oke. Ya, makasih, Pak Arif. Nah, teman-teman ya. Sama-sama. Apa kabar? Ya. Baik, puji Tuhan, baik. Teman-teman ada yang ingin bertanya nih sebelum nanti kita ada sesuatu closing yang luar biasa dari Dr. Oli maupun Dr. Tere akan memberikan tambahan juga nanti. Iya, Pak Arif. Imron, Pak Arif. Ya, lanjut Imron. Ya, mau tanya buat Dr. Oli. Bu Dokter, ini kalau yang hidrogen ini menyimpang sedikit ya. Kalau untuk yang kasus asma, kira-kira bagaimana, dokter? Apakah dari untuk pakai inhaler aja atau cukup diminum untuk kasus asma? Kalau saya bilang, sebaiknya dua-dua. Dua-dua dipakai, iya, karena dia kan ternyata penelitiannya banyak tuh perbaikan dari bronkusnya, pengenceran dari dahaknya, jadi dua-dua diminum dan di inhaler. Itu untuk pemakaiannya berapa lama, dokter? Untuk yang mana? Untuk minumnya? Untuk yang kalau dia tidak ada komplikasi dari jantungnya, jadi belum sampai COPD, maka kita berikan 40 cc per kilogram berat badan per hari. Untuk 40 cc ya? Ya, inhalasinya boleh 3-4 kali. Inhalasi ya, 4 sampai berapa lama tuh, dokter? Ya boleh sampai 3 kali juga enggak apa-apa. Jadi itu kalau ya 15 menitan toh. Oh iya. Per hari gitu. Siap, 3-4 kali ya, dokter ya. Yes. Oke, siap, dokter. Terima kasih infonya. Mau bertanya, Ibu Dokter. Ya.
Sebenarnya kalau kita minum air hidrogen, kemudian kadar gulanya dalam jumlah tertentu, biasanya langsung turunnya itu drastis atau bagaimana, Bu Dokter? Gini, kalau drastis atau tidak, karena gula itu kan dipengaruhi berbagai macam faktor, ya kan? Dari makanannya juga, ya, dari obat-obatan yang sudah diminum, segala macam. Tapi saya punya satu pengalaman yang luar biasa. Mungkin waktu Zoom yang dulu saya udah sampaikan, dan ini ada hasilnya ini. Jadi satu pasien yang saya sangat kagum tuh dia 470, berat badannya turun 11 kilo, matanya kabur, kesemutan, ya. Usianya 42. Karena itu saya kasih tahu, kamu harus segera opname. Saya takut kalau dia stroke. Nah, tapi dia anaknya baru 2 tahun dan 5 tahun. Karena itu dia nggak bisa opname. Dia mau panggil ibunya di desa. Kemudian saya bilang, oke, dia sudah minum obat yang paling top saat ini, yaitu yang namanya Sigduo, yaitu SGLT2 inhibitor dengan metformin 10/1000. Jadi itu top sebetulnya, dengan hasil 470. Jadi dia tidak tercover kan, belum terkontrol. Karena itu saya bilang, karena dia tidak bisa opname, saya nggak bisa nambahin obat, maka saya suruh dia beli hydrogen water. Beli dia saat itu. Dan yang mengagumkan, hari keempat kalau nggak salah dia datang ke UGD, saya ditelepon dari UGD, dokter pasiennya masuk, kadar gulanya 140 msing. Jadi dia turun dari 470 jadi 140 dalam waktu. Luar biasa, dokter. Iya, tapi dia dengan diet juga loh ya. Jadi bukan cuman, jadi Sigduo tetap diminum 10/1000 dengan diet dan hydrogen water. Tapi Anda lihat sebelum minum hydrogen water kadar gulanya 470. Jadi luar biasa. Dan saat ini ya obatnya sudah turun separuh, yaitu 5/500. Gulanya 157, 115. Jadi puasa 115, 2 jam 157, 2 jam siang 140, 2 jam sore 140. Jadi terkontrol dia dengan Dokter? banyak pasien-pasien saya banyak yang terkontrol dengan ini ya. Tapi obat tetap lama-lama turun obatnya. Jadi jangan terus diminum lama tanpa kontrol ke dokter. Ada lagi satu pengalaman. Ibu, dia batuk di rumah sakit, dia batuk yang sampai ini enggak tertahan. Kemudian saya suruh dia minum hidrogen, dia perbaikan batuknya. Jadi enggak sampai terkencing-kencing gitu, ngompol ya. Karena itu puas dia, terus dia beli itu. Nah, saya bilang, kamu pulang ini suntik insulin tetap, tapi kontrol. 1 minggu kemudian, setelah di rumah saya ingin tahu efeknya bagaimana. Nah, dia nggak kontrol. Setelah 3,5 bulan, tahu-tahu anaknya telepon nangis-nangis. Dokter, ibu tidak sadar gulanya tinggal 51. Jadi itu sebetulnya kebutuhan insulin turun. Dengan dia minum hydrogen water itu kebutuhan insulinnya turun. Tapi karena dia tidak kontrol, dia tetap disuntik dosis yang tinggi. Akhirnya terlalu turun gulanya. Drop. Jadi dari situ kita tahu bahwa efek gulanya memang bagus. Gitu. Hydrogen water itu diminum orang sehat terus jadi kekurangan gula enggak? Tidak. Jadi, buktinya saya. Oh, siap. Saya kan sehat. Gulanya tetap normal. Dan enggak diabetes loh saya. Terus kalau mau cari hydrogen water di mana itu tempatnya? Wah, ya terang ke tempat kakaknya dong. Mantap, dokter. Jangan jauh-jauh ya, dok. Ya. Jakarta, jauh nyarinya gitu loh. Halo, Pak Darmono. Halo, apa kabar? Dokter, ini kita masih berkaitan dengan diabetes. Nah, ini bagaimana kasus orang yang sudah diabetesnya sudah sangat berat, komplikasi dengan ginjal dan harus cuci darah, dokter?
boleh tetap minum dan bagus. Kan Anda lihat sendiri bahwa ternyata jaringan ginjalnya membaik. Dan itu banyak di pasien saya yang ternyata kreatinin dan ureumnya membaik. Tapi yang mesti diperhatikan jumlah cairannya. Bukan 40 cc per kilogram berat badan per hari, tapi jumlah kencing per hari ditambah 500. Jadi jumlah urin ya dokter ya, tambah 500. Yes. Okay. Karena 500 itu insensible water loss itu dari keringat, napas, dari berak yang tidak bisa diukur. Nah, itu kira-kira 500. Ya. Supaya nggak Nah, kalau jedanya dokter, jeda antar obat medis dengan kita minum dokter water, nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Kita dikasih ya, tahu dokter, ya? hydrogen water itu bisa untuk minum obat, bisa untuk makan, bisa untuk apa saja. Jadi sehari-hari kita enak aja minum air hidrogen. Seperti minum air biasa. Bu dokter, saya nanya lagi boleh? Boleh. Silakan, Mbak Eko. Ya, Pak, Bu Oli, kalau pengapuran dan lambung, yang bermasalah dengan lambung dan pengapuran, apakah itu termasuk komplikasi dari diabetes juga? Betul. Jadi bukan semuanya ya, tapi diabetes bisa menyebabkan lambung ya, karena dia ada yang namanya gastritis ya, diabetika itu, dan bisa juga tadi apa? Pengapuran, artritis. Pengapuran, Bu Dokter. Jadi sendinya mengalami gangguan karena diabetesnya, gitu. Ya mungkin orang awam menyebutnya sebagai pengapuran saja, ya. Sebetulnya itu kan macam-macam, pengapuran itu bisa osteoartritis ya, bisa diabetik artritis juga ada ya. Ya, dokter, kalau untuk yang sehat, orang yang sehat untuk menjaga ini, menjaga kesehatan, ini idealnya minum hidrogen dari Dr. Water ini berapa banyak nih seharinya, dokter? Itu tadi, kalau dia sehat 40 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi gampang. Kalau dia 50 ya 2 liter gitu. 50 kilo. 2 liter. Saya 70, dokter. Berapa ya kira-kira, dok? 70 ya 28, 2.800 ya. 2.800. Bisa 2,5, bisa 3 liter, ya kan? Iya. Dia sehat, mungkin banyak air juga nggak masalah lah. 3 liter juga boleh. Efektifnya itu pagi atau malam, dok ya? Ya kalau baiknya ya mestinya ya pagi sama siang. Kalau malam diminum dia nanti bangun-bangun karena kencing terus. Jadi cairan itu dikurangi untuk sore ke malamnya. Supaya dia tidurnya tidak terganggu. Oke, siap. Terima kasih, dokter. Bagus bangun tidur. Kemarin ada testimoni dari Bapak yang mengalami pendarahan setelah minum hidrogen water menjadi normal. Nah, itu apa yang bisa membuat seperti itu, Dok? Perdarahannya di mana? Bapak Ivan yang mengalami pendarahan, yang ada testimoni kemarin. Oh, sorry, saya tidak baca ya. Sorry, tidak baca. Perdarahan di lambung atau perdarahan di mana? Bukan di otak. Yang Bapak Ivan yang terkirim video. Ya. Oh, yang itu dikirim itu ya. Ya, mengapa bisa menjadi normal gitu dalam waktu 2 minggu setelah minum air hidrogen? Apa yang terjadi? Ya, dia kan jadi terjadi perbaikan, kan tadi seperti mungkin nanti untuk kita bisa sampaikan patomekanisme terjadinya perbaikan itu. Sama ya, semua proses itu akan menyebabkan ROS, ini bukan ROS. Nah kita tahu sendiri bahwa hidrogen perbaikan dari ROS-nya. Ya. Sehingga resorpsi cairan itu, resorpsi dari darahnya jadi bagus. Jadi di CT scan ulang, dia menjadi normal, bagus. Tapi bukan karena perdarahan yang sangat luas loh ya. Ya. Jadi pada waktu CT scan pertama itu dia ada perdarahan, diharapkan kalau bisa dengan istirahat, diberi obat gitu ya toh. Nah ternyata kan dia perbaikan dan tidak ada cacatnya, dia pulang dengan bagus
sampai dia kagum sendiri. Itu testimoni dia ada sendiri ya. Ya. Ya, Ivan. Ya. Sampai lupa. Ya. Ya, makasih. Ya. Saya mau tanya dok, terkait air minum Dr. Water dengan orang yang katakanlah dia pernah jantungnya pakai ring gitu loh, atau dia ada penyakit jantung ya. Ya. Nah, terus dia juga ada pengentalan darah dan harus minum obat pengencer darah. Nah, itu bagus nggak sih, dok? Apa yang harus apa Dr. Water hidrogen atau Dr. Water yang alkali ya, dok? Hidrogen bagus, karena dia akan dengan, jadi sel darah itu, mungkin nanti kalau one day Pak Arif dengan jantung gitu ya, hidrogen water, nanti di situ kita bisa lihat bahwa darah itu yang semulanya kental, jadi dia rulo fenomen, jadi dia dempet-dempet gitu ya. Air ini dia menjadi pencar ya, jadi gitu, sehingga mungkin dia obatnya bisa diturunkan, pemakaian obatnya nanti bisa diturunkan. Nah, untuk buntunya itu, tapi kan dikasih tahu dari diabetes juga ada endotelnya mengalami perbaikan sehingga proses aterosklerosis maupun atromnya yang buntunya tadi bisa perbaikan, dan itu ada penelitiannya, saya punya, bahwa orang yang dengan minum hidrogen itu ternyata yang semula buntu itu diperiksa dengan IMT ya, jadi intimal medial thickness, jadi diukur. Itu ternyata dia perbaikan, jadi melebar, sehingga dia buntunya jadi hilang, berkurang gitu dengan hidrogen. Ada penelitiannya, jadi bagus. Nah, itu untuk minumnya dok berapa? Maksudnya takarannya sama atau gimana, kalau dok? Tidak ada gagal jantung sama, tapi kalau dia dengan gagal jantung maka ya kita kurangi, misalnya dari biasanya dia minum 3 liter jadi 2 liter atau 1,5 liter gitu. Nanti seperti yang tadi kita katakan bahwa dari kencingnya kita bisa tahu kan, ditambah 500 berapa cuma cairannya gitu. Ya, supaya dia enggak sesek. Jadi yang kita batasi cairannya itu terutama untuk yang sakit jantung, sakit ginjal gitu. Ya, makasih ya, dok. Ya, kembali. Bu dokter nanya lagi dong. Ya. Kalau biasanya kebanyakan soal lambung kan kadang asam lambungnya yang tinggi, Bu Dokter. Ya. Sehingga memang diperlukan air yang sifatnya alkali untuk menetralisir, yang sifatnya lebih ke basa. Ya. Sedangkan kalau air hidrogen kan pH-nya netral, Bu Dokter. Kira-kira pengaruhnya apa ya air hidrogennya untuk ke lambung yang gara-gara asam lambungnya tinggi gitu? Apakah harus Dr. Water hidrogen atau lebih baik yang alkali, Bu Oli? Demikian. Ya, kalau idealnya ya yang kombinasi ya. Kalau waktu malam kita minum yang alkali gitu kan. Kalau nanti waktu makan terus minum obat kita pakai yang hidrogen yang sehari-hari gitu. Tapi kan dengan lambung itu juga perbaikan hidrogen ya kan. Karena orang sakit lambung itu ROS-nya tinggi juga. Nah, dia juga dengan perbaikan dengan hidrogen. Gitu. Terima kasih, Bu Oli. Cukup jelas. Oke. Kita di kantor ada LBE ya, Live Blood Analysis. Itu kalau kita minum Dr. Water, itu jarak setengah jam memang kelihatan bahwa gumpalan darah itu jadi lepas ya, tidak lagi lengket-lengket, dokter. Nah, itu kapan kita dikasih? Ya. Itu hanya jarak waktu setengah jam. Iya. Iya, saya kan bisa membuktikan pada pasien. Iya. Ini sebenarnya kalau buat teman-teman yang ingin membuktikan secara simpel seperti itu, kita lakukannya dengan LBA, memang gumpalan darahnya memang mencair ya, melepas ya. Sel-sel darahnya itu akan tidak menggumpal lagi, dan itu membuktikan sirkulasi darah menjadi lebih baik. Betul. Boleh tanya lagi, dok? Ya. Kalau untuk pasien COVID gimana, dok? Itu saya bilang bagus kan. Saya ada banyak materinya. Sebetulnya saya udah bilang ke Pak Hadi waktu itu. Saya ingin membawakan hidrogen dengan COVID gitu. Penelitiannya itu banyak ya.
Baik. Karena itu salah satunya tuh Profesor Zhong yang di Wuhan. Dia kan banyak pasien di Wuhan itu yang tidak tertangani karena kekurangan ventilator kan saat itu di Wuhan, Cina. Nah, akhirnya dia punya inisiatif dengan diinhalasi hidrogen, ya. Ternyata pasien itu dalam 4 hari mengalami perbaikan sehingga dia jadi terkenal Profesor Song ini. Inhalasi dan minumnya mungkin ya dok ya? Iya, kalau kita punya airnya ya minumnya sama. Karena kan infonya virusnya udah sampai paru-paru ya dok. Jadi virusnya paru-parunya itu putih dan ada gelembung-gelembungnya gitu dok ketika di ronsen, ketika dia positif COVID gitu. Iya. Jadi yang mulai awalnya masih ekal gitu ya. Iya. Ya, karena hidrogen itu bisa masuk ke mitokondria, jadi ke dalam sel. Dia itu mengalami perbaikan sehingga tidak terjadi burst atau apa itu namanya? Inflamasi burst itu. Jadi yang dia sampai orang jatuh ke shock itu tadi kan karena adanya inflamasi burst tadi itu. Sehingga dengan COVID ini bisa ditahan dengan hidrogen itu tadi lewat situ. Dia perbaikan. Sampai enggak jadi itu. Jadi walaupun sudah putih dia jadi perbaikan. Jadi bersih lagi. Oh, bisa ya? Bisa. Itu ada penelitiannya dari Profesor Song. Makasih dokter ya. Makanya ini musim COVID orang-orang pada suruh minum. Ya. Iya dok. Jadi itu yang mengenai COVID itu dokter, itu adalah kombinasi antara penggunaan hidrogen dengan oksigen 70-30 ya dokter ya. 70-30 betul. 30-30 benar dokter. Jadi memperbaiki juga untuk paru-parunya ya dokter ya, karena ada hidrogen yang kita masukkan melalui inhalasi. Yes. Baik dokter. Silakan teman-teman lagi, yang lainnya masih ada. Malam Bu Dokter. Malam. Sakar Siti dari Kediri. Oh ya. Jadi luar biasa sekali informasi yang Bu Dokter sampaikan tentang dunia kesehatan, di mana selama ini banyak pasien yang kena kencing manis, di adjustment, nggak akan sembuh, seumur hidup harus pakai obat kan. Cuma yang kepingin saya tanyakan, apapun the best produk lah untuk Alram kita punya, tetapi beberapa kali kita kebentur, apa sih bedanya inhalasi Dr. Water yang kita punya dengan kompresor nebulizer yang harganya murah di luaran sana, dok? Kira-kira apa, dok? Supaya kita bisa memberikan satu gambaran ke masyarakat. Terima kasih. Ya ini, karena tidak ada hidrogennya tadi kan kita yang butuhnya itu kan hidrogennya yang bisa masuk ke sel, dalam sel. Ke mitokondria. Mitokondria itu seperti dapur kalau kita di rumah itu. Yang bisa bikin ATP, bisa bikin ke tenaga ya, energi ya. Selain itu juga dia elektron yang ditimbulkan itu sama-sama masuk ke hidung, dok. Cuma dia dicolok pakai listrik. Yang mana? Kompresor nebulizer. Kalau nebulizer yang kita pakai itu ada yang untuk melebarkan, ya tergantung isinya apa, Ventolin atau Pulmicort atau apa gitu. Itu maksudnya. Jadi beda ya dok dengan kita punya ya? Iya, kalau kita kan hidrogen. Iya. Gitu. Oh, maksudnya yang kompresor yang dengan hidrogen juga? Bukan. Kapan hari waktu kita jalan ke lapangan ternyata menemukan yang aneh-aneh itu di lapangan, dok. Nah, kebetulan juga menemukan itu, namanya waktu saya jepret, habis itu tak browsing di Google, nah ternyata itu namanya kompresor nebulizer. Oh, bukan, kalau ada, memang ada itu sebetulnya kan penelitian hidrogen dengan alat mesin hidrogen itu kan ada, itu sama kalau yang hidrogen loh ya. Oh, sama. Iya, kalau hidrogen, tapi kalau bukan hidrogen, jadi misalnya yang nanti dia pakai kayak botol kecil gitu. Yang harganya kalau nggak salah 30.000 sekali pakai. Saya nggak tahu. Nanti dilihat aja isinya apa dia, gitu. Ya. Ya, siap-siap. Terima kasih Bu Dokter. Kalau mesin hidrogen itu tidak murah loh. Dia jauh lebih mahal. Itu kan di penelitian ada tuh Pak Arif ya. Yang dokter. Kan itu berapa? Dokter.
next kita akan keluar ya kira-kira masih angka puluhan juta, dokter. Iya, bisa sampai angka puluhan juta. Berarti yang saya lihat salah dong. Itu 700-an kurang lebih. Ya mungkin Bapak maksud tadinya ini yang biasa narang kalau kena flu, pernapasannya sesak gitu ya, dikasih penguap pakai nebulizer. Iya. Jadi berbeda sekali Pak. Siap. Terima kasih Pak Arif, Bu Dokter. Baik, Pak. Ya. Nah, Dokter Tere, ada pesan apa malam ini buat teman-teman kita semua nih? Ya, sekarang ini kan masa pandemi. Nah, masa pandemi ini virusnya juga masih belum tahu kapan corona pergi itu kita masih nggak tahu ya, Dokter Oli ya. Karena sampai sekarang ini masih ya, oleh karena virusnya ini masih terus ada dan dimanapun kita berada kita seolah-olah seperti diikuti terus sama corona ini. Tolong sebentar ya, diikuti terus sama virus. Nah, supaya kita ini tetap sehat, karena kita kan juga nggak tahu kondisi kita bagaimana dan virusnya ini berada di mana, apakah dekat sama kita, apa jauh sama kita kan nggak tahu. Nah, supaya kita ini tetap fit saat ini dengan air hidrogen tadi itu sangat bagus sekali. Tadi sudah diterangkan sama Dokter Oli, jadi dia bisa mencegah ROS, ya, jadi bisa mencegah kerusakan dan salah satu ROS itu juga nanti juga dapat menurunkan sistem imun kita. Nah, kalau sampai terjadi itu, maka virus itu akan dengan mudah masuk ke dalam sel dan menyebabkan kita sakit COVID itu tadi. Nah, jadi sangat bagus sekali ya, walaupun kondisi saat ini seperti ini, salah satu cara untuk mencegah, saya kira minum Dokter Water atau air hidrogen ini merupakan salah satu prokes kita, ya. Jadi protokol kesehatan kita itu sekarang kita tambahkan, ya, selain kita harus selalu pakai masker, harus selalu cuci tangan dengan sabun, harus jaga jarak, social distancing, physical distancing, dan yang penting juga adalah menjaga sistem imun kita dengan minum dengan air hidrogen atau Dokter Water. Saya kira itu yang penting, Pak Arif. Jadi mari juga kita ini juga selain menjaga daya tahan tubuh kita juga bisa membuat supaya virus ini segera pergi dari bumi Indonesia atau di dunia. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Arif. Jadi intinya dokter, kita memprotek diri adalah dengan cara membangun imunitas kita menjadi lebih baik dengan Dokter Water. Ya, betul Pak Arif. Kalau penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak itu adalah sifatnya secara fisik yang bisa kita lakukan. Tapi membangun imunitas itu paling penting ya dokter. Ya, betul Pak Arif. Oke, jadi teman-teman semuanya ya, Dokter Tere sudah berpesan tingkatkan imunitas kita karena dengan imunitas yang baik kita jauh daripada terinfeksi penyakit virus dan sebagainya. Dengan menggunakan Dokter Hidrogen ini juga mencegah adanya bakteri ya, Dokter Oli ya, masuk ke dalam tubuh kita ya. Setuju. Ya, oke. Teman-teman yang lainnya nih, monggo silakan. Sehat, sejahtera. Terima kasih Pak Arif. Selamat malam Bu Dokter Oli. Malam. Selamat malam Pak Arif. Selamat malam. Selamat malam teman-teman yang lainnya. Salam sehat dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Luar biasa. Setelah saya menyimak penjelasan Dokter Oli tadi, memang penjelasannya sangat ilmiah sekali Pak Arif, sangat ilmiah dan hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang punya tingkat pendidikan menengah ke atas. Sedangkan kita akan menjualnya ke kelas bawah. Saya usulkan mudahan berkenan Bu Dokter Oli untuk memberikan penjelasan secara sederhana, tegas, dan itu direkam Pak. Kemudian Pak Arif beredarkan kepada teman-teman sehingga penjelasan Dokter Oli yang sangat sederhana tetapi mengena ke masyarakat bawah itu bisa kita share, kita pakai, mohon maaf istilah kasarnya, kita pakai untuk promosi dalam jualan kita atau dalam promosi kita ke calon-calon member. Mohon maaf, terima kasih Dokter Oli, Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Miasa.
sarannya luar biasa. Ya. Kami dari pihak manajemen tetap akan berupaya mencoba menerjemahkan ya apa-apa yang disampaikan oleh konsultan medis ini kepada semua member kita. Ya, penyampaiannya menjadi lebih lugas, lebih sederhana, tidak mengerti, sehingga masyarakat bisa teredukasi juga dengan baik, dokter. Ya, itu adalah harapan kita semuanya. Jadi terima kasih Pak Miasa, masukan yang luar biasa. Dr. Oli, apa kaitannya Dr. Oli antara pecah pembuluh darah dengan penyakit jantung, Dr. Oli? Pecah pembuluh darah dengan penyakit jantung. Ya, ada hubungannya nggak kira-kira, dokter? Ya, kalau mau dicari hubungannya sih bisa, karena penyebabnya kemungkinan kan sama. Jadi kalau misalnya tensi yang tinggi itu kan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak, ya, bisa juga menyebabkan kerusakan di jantung, gagal jantung. Karena tensi yang tinggi tadi jantung akan membesar. Seperti orang yang olahraga gitu ya, disuruh terus olahraga terus, maka ototnya akan besar. Sama, dia disuruh memompa yang kuat begitu, karena tensi yang tinggi, ya akhirnya gagal jantung juga. Jadi jantung karena ototnya tebal, mungkin dia jadi gagal jantung. Tapi di pembuluh darah otak mungkin dia pecah itu tadi. Selain itu juga dia menyebabkan sumbatan-sumbatan. Sama. Di sana bisa sumbatan, di otak sumbatan, di jantung sumbatan, tapi bukan pecah gitu. Jadi intinya dokter, kita perlu adalah memperbaiki adalah sistem peredaran darah ya dokter ya. Betul ya. Agar kita menjadi tetap lebih sehat, kita membutuhkan sistem peredaran darah yang baik sehingga sirkulasi darahnya baik, kerja jantungnya maksimal, oksigennya juga maksimal untuk otak kita. Ya, nutrisinya juga bisa tersampaikan secara maksimal kepada seluruh sel-sel tubuh kita, dokter. Yes. Ya, oke. Silakan teman-teman lagi yang lainnya nih. Ya, selamat malam, Dokter Oli. Selamat malam. Ya, saya mau tanya, dokter. Ya. Ini kalau yang sudah kena stroke, itu berapa liter untuk dia minum air hidrogen itu? Minum air hidrogennya kalau dia cuma karena stroke-nya sih enggak masalah. Ya. Jantungnya masih bagus, bisa. Enggak masalah. Tapi kalau biasanya karena gangguan pembuluh darahnya, maka kita mesti lebih hati-hati. Karena itu kita mesti tanya ke pasiennya juga gitu. Tapi kalau dia minum 2 liter aja enggak masalah. Artinya kalau enggak kena apa istilahnya gagal ginjal atau cuci darah, dia bisa minum paling tidak 2 liter gitu ya, Dok ya? Oh, bisa 2,5 juga enggak apa-apa. Iya. Oke. Ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ini sekaligus mungkin pengalaman buat teman-teman, Ibu Oli, Pak Arif. Kebetulan ada testimoni dari Pak Depan Nijo. Beliau punya luka luar ya, sejenis eksim. Tetapi setiap malam itu beliau kompres memakai air hidrogen. Dan kalau siang hari disemprot pakai dokter Vim ya, luka eksimnya itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah kering eksimnya itu. Biasanya kan kalau eksim udah kering suka gatal lagi, lalu akhirnya basah lagi, luka lagi. Tapi setelah rajin dikompres oleh dokter Vim dan air hidrogen, ternyata itu kering dan sembuh gitu. Maksud saya secara ilmiahnya kenapa demikian gitu, supaya kita menjelaskan kepada semua persoalan yang sama, jadi masuk secara ilmiah gitu, secara akalnya gitu. Kenapa kok bisa kering dan bisa sembuh gitu. Demikian Bu Dr. Oli, mohon penjelasannya. Ya, kalau gampangnya sih ya sama aja sih. Itu kan suatu reaksi inflamasi, reaksi radang, reaksi imun ya. Itu semua kan juga dipengaruhi oleh hidrogen. Jadi ada baiknya dia memang begitu. Kan seperti waktu testimoni yang pertama itu kan ada tuh bahwa dia untuk eksem bagus, untuk itu kan reaksinya kan kalau dari kita sih sebetulnya tahu dari interleukinnya segala perbaikan gitu.
Jadi ada reaksi-reaksinya itu semua mengalami perbaikan. Jadi prinsipnya ROS-nya dia pasti ada, inflamasinya dia ada. Jadi itu semua diperbaiki oleh hidrogen. Kita bisa referensikan bahwa air hidrogen pun bisa untuk tapi luka dari luar ya Pak, ya Bu ya, selain kita minum dari dalamnya. Oh, banyak penelitian saya. Pasien itu yang luka diabetes, yang hampir diputus, kakinya sudah mau dioperasi, dipotong, saja terus. Dia suruh minum, dia kompres terus, ternyata perbaikan granulasi, jadi jaringannya jadi tumbuh, sampai akhirnya nggak jadi dipotong. Bagus. Ada foto-fotonya. Jelas kalau itu. Orang yang luka diabetes aja itu sangat terbantu. Ya Pak Arif, terima kasih. Mudah-mudahan jadi informasi buat teman-teman. Baik kok. Siang tadi saya lagi isi ke terima kasih karena dalam 2 hari dikompres, luka di pantat yang begitu besar sampai mengerikan itu bagus hasilnya. Mulus. Jadi mereka puas. Luar biasa. Malam ini luar biasa, kesaksiannya cukup banyak ya. Testimoni dari dokter yang disampaikan. Tadi yang pertanyaannya Pak, siapa ya yang tadi yang luka? Pak Eko. Semprot sama apa? Dokter Firm, kayak gitu ya. Ya. Jadi karena ada luka itu, Dokter Firm ini kan sifatnya juga pH-nya sudah alkali ya. Alkali juga. Ya, alkali juga sudah ada antioksidannya. Nah, kalau ada luka itu biasanya luka itu, maka kondisi di situ di lingkungan luka itu adalah asam. Sangat asam. Nah, artinya di jaringan yang sakit tadi, yaitu pH-nya menjadi turun. Nah, dengan diberikan pH yang alkali, maka diseimbangkan. Nah, kita tahu bahwa sel itu akan tumbuh dengan baik secara normal itu bila pH-nya dalam kondisi pH normal. Ini masih meeting, Mbak. Jadi kalau kita terus rajin disemprot, itu kan pelan-pelan normal ya. Nah, lama-lama terjadi regenerasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sifat antioksidan juga. Nah, pada luka-luka itu kan banyak sekali oksidannya. Atau tadi yang kalau istilah ilmiahnya banyak ROS-nya atau banyak nitrik oxide-nya. Jadi itu menyebabkan jaringan-jaringan di situ rusak. Nah, atau banyak radikal bebasnya lah secara awam. Nah, dengan diberikan antioksidan, maka radikal-radikal bebas bekerja dari 2 sisi. Baik memberikan antioksidan supaya radikal-radikal bebasnya diikat. Yang kedua, menstabilkan pH di dalam jaringan tersebut. Sehingga proses kesembuhannya semakin lebih cepat. Seperti itu. Apalagi ditambah dengan minum. Jadi dari dalam juga bisa memperbaiki, dari luar juga memperbaiki. Dr. Tere, terima kasih Dr. Tere. Kita minum itu adalah perawatan dari dalam, tapi dari luar kita bisa membasuh luka itu dengan menggunakan air yang pH basah, juga dengan air hidrogen tentunya. Oke. Ya. Lagi teman-teman silakan. Terima kasih Dr. Oli ya sudah mengadakan suatu penelitian, dan ini adalah network ya pertama di Indonesia yang melakukan satu penelitian secara independen ya, terhadap produk hidrogen. Jadi bersyukurnya kita berada di Altram ini yang punya satu komitmen yang sangat luar biasa untuk menghasilkan atau mendistribusikan satu produk-produk yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Tadi pesan Dr. Oli bahwa 2/3 orang itu rentan terhadap penyakit diabetes. Jadi ini adalah merupakan satu PR kita sama-sama, bukan hanya PR pemerintah, tapi kita ikut berpartisipasi adalah meningkatkan kesehatan masyarakat tentunya. Sebelum ditutup, masih ada pertanyaan kah untuk Dr. Oli atau Dr. Tere? Kalau tidak ada, sebagai closing, Dr. Oli, ada yang bersampaikan, Dr. Oli, silakan Dr. Oli, sebagai penutup. Itu yang penting diingat, bahwa ternyata diabetes kemungkinan besar akan memberikan masukan buat kita semua, bahwa ternyata diabetes bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, dengan adanya hidrogen water ini. Semoga itu luar biasa. Dr. Tere, mohon penutupnya Dr. Tere, advice buat kita semuanya.
Ya, terima kasih Pak Arif. Pesan saya, jaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh kita yang alami itu yang paling penting. Jadi yang pertama yang harus kita pertahankan adalah sistem imun alami kita, ya, dengan cara minum air Dr. Water atau air hidrogen, dan dengan cara seperti itu maka kita dapat terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya. Jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Saya kira cukup Pak Arif. Terima kasih Dr. Teh, terima kasih Dr. Oli. Jadi malam ini luar biasa, membuat semangat kita menjadi lebih luar biasa lagi, menambah keyakinan kita bahwa Dr. Water adalah produk yang luar biasa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita lebih banyak lagi. Salam sehat untuk kita semuanya, sukses buat kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Terima kasih. Malam semuanya. Terima kasih teman-teman. Dr. Tere, Dr. Oli, terima kasih banyak. Successful.